Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 16 cara bijak dan sistematis supaya selamat dari sifat pembuli dan korban bully, supaya kerja produktif, hasil efektif, sarana prasarana efisien. 1. Kita harus selalu belajar mendewasakan diri dan lingkungan kita. Ya. 2. Kita harus belajar bagaimana cara jadi orang religius. 3. Kita harus belajar bagaimana cara jadi orang yang mampu menyelesaikan berbagai masalah. Ya. Di video selanjutnya banyak itu. 4. Kita harus belajar mengapa masalah bisa timbul, disebabkan karena apa. Kemudian solusinya apa, terus kemudian eksekusinya seperti apa. 5. Kita harus memahami bahwa menangani korban bully dan korban bully nggak pernah berhasil sampai mati banyak. Bahkan stres biasa, stres sedang, stres berat, bahkan ada yang gila. Kecuali dengan cara sistematis. Ini banyak di video-video dengan cara sistematis. Tuh, penjagaan ibarat kita lewat jalan berduri. Itu ya kita harus pelajari, harus bawa senter. Ya. Ini yang kita pelajari ibarat senternya ini. Ya, kita tahu. Karena kalau nggak mau belajar banyak, orang yang religius itu hanya memahami tentang religiusnya, tapi nggak mampu untuk belajar menjaga keselamatan. Akhirnya apa? Kadang kena bully atau korban bully atau saling bully-bulian. Akhirnya habis tenaganya, pikirannya, isinya kosong. Akhirnya kekuatan kita mubadir untuk mengurusi apa yang tidak perlu. Makanya itu harus kita pelajari secara matang, mumpung kita belum terjebak. Kalau seandainya kita sudah terjebak, jangan khawatir, silahkan nonton terus video saya supaya semakin sembuh. Sudah banyak yang sembuh ya. Ya, terus nonton, terus ditingkatkan supaya semakin meningkat kesembuhannya. Ya, bahkan saya sudah menangani seluruh internasional, seluruh nasional ya. Adapun pendengarnya ini ada secara internasional. 6. Kita harus belajar bagaimana cara menyelamatkan diri kita, keluarga kita dan lingkungan kita. Itu harus kita pelajari. Silahkan nonton video-video saya selanjutnya. Ya, subscribe, tulis kolom komentar pertanyaannya, ya, share dan like, dan tombol loncengnya supaya mendapat video-video selanjutnya. Atau di bawah itu di tombol selengkapnya, kemudian scroll ke bawah. Di situ ada tulisan video di tombol, kemudian di atas ada video pendek, video panjang itu ya. Karena apa? Saya sudah menangani korban bully dan pembuli ini ya sudah mulai bujang dulu saya ya, mulai bujang dulu ya. Saya sebagai guru, tapi saya merangkap menyelesaikan masalah. Seandainya ada murid-murid yang ketinggalan, akhirnya bisa saya lesi, bisa saya selesaikan permasalahan, malah lebih memahami, lebih cerdas, religius.
kebanyakan sekarang itu guru-guru itu enggak mampu untuk menyelesaikan masalah, tapi kadang-kadang dia menyelesaikan masalah nggak tahu caranya malah tambah rusak. Contohnya seorang orang tua alasan menasihati anaknya, tapi ternyata dengan cara bully akhirnya anaknya tambah stres, ya nggak ningkat. Nah itu berarti solusinya kita harus memahami betul-betul tentang bully atau korban bully. Ibaratnya kita mau jalan kemana harus memahami, mau usaha, contohnya mau servis sepeda motor harus memahami, ya, supaya tahu nanti dampak negatif resikonya apa yang harus dijaga, ya. Atau kalau nggak bisa ya silahkan nonton video-video saya semuanya ya. 7. Kita harus belajar sungguh-sungguh ya memahami pembuli kok bisa terjadi begitu itu bagaimana. Cari penyebabnya. Ya kita pelajari penyebabnya apa, terus cari solusinya bagaimana, kemudian actionnya bagaimana. Kalau nggak tahu ya silahkan nonton video-video selanjutnya. 8. Kita harus memprioritaskan untuk mempelajari semuanya itu sampai profesional religius, supaya kita tidak jadi pecundang. 9. Apapun yang terjadi pada kita harus senang dan bahagia, karena semuanya itu untuk jalan untuk menuju keberhasilan yang nyata dan kesempatan kita ya untuk mempelajari apa yang sebetulnya. Jadi suatu hambatan dan rintangan atau tantangan apapun saja atau keadaan apapun saja itu sebetulnya malah kita itu terpojok untuk belajar. Ya kita seandainya nggak gagal ya, itu kadang-kadang kita oleh apa itu biasa-biasa setelah gagal ya, setelah kita terpojok akhirnya kita terus berusaha apa kok bisa gagal, apa kok bisa berhasil. Itu jangan sampai kita malah putus asa, karena kegagalan itu kesempatan baik. Itu kadang-kadang orang kalau nggak memahami itu dikira gagal terus, padahal itu kalau kita nggak diberi gagal akhirnya ya kita enjoy saja, nggak mau belajar. Itulah makanya pembelajaran sudah saya susun video banyak ini, silahkan. Apa harus kita pelajari ya, sehingga semakin jelas arah yang kita tuju. Jadi kalau kita menghadapi tantangan apapun saja, itu malah kita harus semangat. Karena apa? Semakin tahu arah. Karena di sini tersebut akhirnya kan kita mengarah yang lain, yang arahnya begitu. Kita mau ke timur, ke barat, nggak ada jalan, akhirnya kan ada menemukan jalan yang bisa dilewati. Maksudnya akhirnya kita bisa menemukan jalan yang menuju sukses. Ya. 10. Kita harus mempelajari secara sungguh-sungguh bahwa keluarga kita, lingkungan kita, negara kita, tetangga kita, negara kita sedang melakukan pekerjaan apa yang sudah berhasil secara profesional ya. Setelah itu tinggal kita secara profesional yang telah kita pelajari apa. Kemudian untuk mengisi kekosongan kemudian kita kerjakan ya. Contohnya seperti saya
saya mulai bujang, ya biasa menyelesaikan masalah, walaupun dari bawah sampai tingkat tinggi, berat pun saya nggak pantang menyerah. Akhirnya tahu rahasianya, bahkan bisa untuk menolong diri sendiri, keluarga, dan lingkungan, dan sudah secara nasional bahkan internasional. Ya, kalau kita ya bisa bekerja, ya, contohnya sebagai orang tua, kerjanya apa, seorang anak bagaimana, tinggal kita posisi apa, kita mengerjakan sesuatu yang sekiranya melengkapi. Contohnya dalam rumah tangga itu kan ada apa itu anggota keluarga dan pimpinan keluarga kan punya tanggung jawab masing-masing. Kalau kita bisa menyelesaikan masalah, kita proporsional dalam menyelesaikan masalah, akhirnya apa? Dalam satu keluarga itu ada yang menyelesaikan masalah, akhirnya bisa lancar semua. Tapi kalau di bidang penyelesaian masalah nggak dimiliki salah satu anggota keluarga, akhirnya ya terkendala. Solusinya harus mengundang orang. Tapi mengundang orang ini, kalau masalah ini sekarang ini bully dan korban bully itu sangat jarang. Biasanya dokter, kalau tingkat akut ya, dokter itu sudah wala, dokter dan psikoterapi, psikologis, psikiater itu biasanya sudah wala. Makanya saya tegas mengambil langkah, yaitu dengan cara membuat video-video ini akhirnya bisa ditulis di status WA atau Facebook dan YouTube, sehingga cepat menyebar kemana-mana. Alhamdulillah mereka cepat terbantu. Karena apa? Kalau bully dan korban bully itu biasanya kalau secara offline itu malas, malas membaca. Banyak walaupun orang tua yang sudah kuliah itu kadang-kadang lupa. Buktinya salah saya tanya, Pak, ini bagaimana Pak pelajaran itu? Oh, bagus. Bapak kok begitu bagaimana? Oh, saya lupa. Begitu. Karena lupa nggak tertulis, makanya saya membantu pada mereka itu. Ya, kalau saya taruh di YouTube berupa video, kan kalau ingin baca tulisan juga ada, kalau ingin mendengarkan mutarnya juga bisa. Itulah mereka keadaan sulit, kita kesempatan membantu mereka, ya lewat kita belajar atau mendengarkan, ya atau share, begitu. Jadi jangan sampai kita suatu kegagalan merasa menderita, merasa susah, itu malah kesempatan baik. Ya, walaupun kesempatan baik kita belajar menggunakan video ini dan share. Jadi akhirnya bagaimana? Kalau kita mau mengeser suatu kebaikan, menyelesaikan masalah pada mereka sehingga menjadi rukun, itu suatu pekerjaan yang disenangi oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dibalas kebaikan. Ya, karena perbuatan kita itu akan ada balasan. Walaupun perbuatan kita jelek, ya kelihatannya berhasil, tapi nanti di belakangnya ada karmanya. Makanya pembuli itu takut, ya. Korban bully takut kalau nggak mau belajar. Setelah menonton video saya. Akhirnya apa? Kalau mau belajar yang mendapatkan perubahan yang baik dari segi mental kita dan fisik dan ekonomi kita semakin bagus. 11 ya, kita harus mempelajari bagaimana supaya kita tidak terpancing pada jebakan-jebakan yang merugikan
baik mental atau fisik atau ekonomi. Tapi kalau kita nggak mau belajar, ya nggak mau mendengarkan video-video saya ini, ya kalau sampai nggak memahami apa yang telah terjadi, kita nggak merasa masuk jebakan perangkat bully atau korban bully, kita nggak merasa. Akhirnya bagaimana? Ya, akhirnya bisa bertengkar, ya, malas belajar. Karena apa? Mereka itu harus kita bantu. Karena mereka itu nggak tahu. Kalau nggak kita bantu, ya namanya orang nggak tahu itu harus dibantu, ya. Dibantu di-share apa video-video ini, di-share. Contohnya saya bikin suatu video, itu memang itu sebagai tanda kalau kita itu ingin berbuat bagus supaya dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dua belas kita harus belajar supaya memahami bahwa semakin tantangan berat, harus semakin kita semangat belajar, ya, harus semakin memahami, mewujudkan suatu pekerjaan yang proporsional dan produktif, sehingga semakin mendapatkan hasil yang luar biasa, baik dari mental, fisik, dan ekonomi, secara sistematis, kerja produktif, hasil efektif, sarana prasarana efisien. 14 kita harus belajar membaca situasi, kondisi, dan toleransi, ya. Ini yang saya terangkan ini baru pokok-pokoknya. Nanti bisa dirincikan satu persatu, sebagian sudah saya rincikan ya videonya. Adapun tulisan sudah lama saya susun, cuma sebagian belum saya videokan. Nanti saya videokan, ya. Kita harus belajar membaca situasi, ya. 15 kita harus belajar tentang acara kerja kontrol, evaluasi, tindak lanjut, konsultasi. Karena apa kita harus belajar itu? Karena kebanyakan orang itu setelah kerja, ya kerja begitu saja. Kadang-kadang malas